kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan puji syukur 643. 643. Inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita yang bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi, pastor, suster, dan seluruh umat yang boleh berada bersama-sama di gereja dan yang sempat mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada akhir pekan ini kita merayakan pesta Santa Agatha, seorang perawan dan martir yang hidup pada tahun 231 sampai 251. Santa Agatha meninggal karena ia mempertahankan pilihan dan komitmennya hidup hanya untuk Kristus.
Ia mati terbunuh karena tidak mau meninggalkan prinsip yang telah diyakininya, atau tidak mau melepaskan prinsip yang telah diyakininya untuk menerima lamaran. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan khususnya dari bacaan pertama, dari bacaan harian, berbicara tentang doa Salomo ketika dia diangkat menjadi raja pada usia yang masih sangat muda. Mari kita hening sejenak pada awal perayaan Ekaristi ini, dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kemurnian, Santa Agatha, perawan dan martirmu, senantiasa menyenangkan Dikau karena berani mempertahankan kemurnian dan rela mati demi iman. Anugerahkanlah belas kasih-Mu kepada kami berkat doa-doanya, agar kami hidup dalam kekudusan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat dan membedakan antara yang baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hakim, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seseorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimana kaum muda mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, Ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia kelak datang dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, membaca riwayat hidup Santa Agatha yang hidup pada abad ketiga di Pulau Sisilia, saya teringat akan apa yang menjadi kasus di negara kita yang terjadi di atas atau di sekitar puncak Gunung Semeru. Ketika gunung sudah tidak meletus lagi, kita mendengar atau menyaksikan lewat medsos ada seseorang yang merasa terdorong oleh keyakinannya membuang sesajen. Santa Agatha yang hidup di Pulau Sisilia seringkali dimintai doa berkaitan dengan ada di pulau itu. Ya, dengan kata lain, penduduk Pulau Sisilia sering berdoa kepada Santa Agatha agar dijauhkan dari bencana gunung meletus. Santa Agatha dikenal sebagai seorang yang sungguh beriman, berani mempertaruhkan nyawanya demi imannya. Rupa-rupa dalam bahasa Yunani artinya baik, ya. Dari kalau ada yang menggunakan nama Agatha, dapat diandaikan bahwa orang itu baik, ya. Nah, karena itulah banyak orang meminta doa kepadanya, memohon doa Santa Agatha agar dijauhkan dari segala keburukan, dijauhkan dari segala malapetaka, khususnya bencana alam. Saudara-saudara, bacaan pertama yang kita dengarkan tadi berbicara tentang pergumulan Raja Salomo yang masih sangat muda ketika dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebagai orang muda yang telah dididik sebagai orang yang beriman, ia menggunakan kesempatan untuk datang memohon petunjuk kepada Tuhan, ya. Jadi ia datang kepada Tuhan, berdoa, memohon agar Tuhan menganugerahkan agar Tuhan dapat menolong dia mengatasi segala kecemasannya, ya. Ya, bisa dibayangkan, ya, anak muda yang tiba-tiba menjadi raja, ya tentu banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, ya. Ya, sama halnya dapat tugas yang baru, tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam hati kita. Nah, Salomo yang masih sangat muda datang berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata dalam mimpinya Tuhan memberi kesempatan. Salomo mau minta apa kepada Tuhan?
dalam mimpinya. Dan ternyata Salomo cuma minta satu hal, yaitu kebijaksanaan untuk dapat membedakan apa yang baik dan apa yang salah. Maka saudara-saudara, pada pesta Santa Agatha, mari kita merefleksikan doa kita masing-masing, bahwa doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Lepas dari bagaimana caranya orang berdoa, kalau orang menggunakan sesajen, itu urusan mereka. Tetapi menarik pada hari ini bahwa mari kita senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan, bukan semata-mata untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kebaikan bersama dalam pelayanan dan pengabdian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Agung, kemuliaan dan keluhuran-Mu nyata dalam kehidupan dan kematian Santa Agatha. Pandanglah dengan rela persembahan ini, sebagaimana Engkau berkenan melihat karya dan kemartiran Santa Agatha dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santa Agatha yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu Engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami, dan menguatkannya lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengentaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Kita saling memberi salam damai. Mohon frater bantu bagiku. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Pengantin sudah datang, marilah menyongsong Kristus Tuhan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tenaga baru telah kami terima berkat santapan suci anugerah-Mu. Semoga teladan kemartiran Santa Agatha menguatkan kami untuk mengabdi-Mu dan tidak takut berjuang mencapai hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian seluruh umat, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti misa dari rumah masing-masing, selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. 691. Yesus diutus